Sebelum itu pastikan kalian subscribe, like dan tekan lonceng. Apa kalian tahu asal-usul Myanmar dijuluki Negeri Seribu Pagoda? Myanmar dijuluki sebagai Negeri Seribu Pagoda karena banyaknya pagoda yang tersebar di seluruh penjuru negara tersebut, terutama yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang mendalam dalam budaya Myanmar. Julukan ini berkaitan erat dengan tradisi keagamaan, sejarah arsitektur, dan pengaruh agama Buddha yang sangat kuat di Myanmar. Berikut penjelasan lengkap mengenai asal-muasal julukan ini. 1. Pengaruh agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Myanmar sekitar abad ke-3 SM melalui misi-misi yang dikirim oleh Kaisar Asoka dari India. Sejak saat itu, agama Buddha berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di negara ini. Pengaruh Buddha terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Myanmar, termasuk dalam pembangunan tempat ibadah, seperti pagoda. Pagoda atau stupa merupakan simbol penting dalam agama Buddha, yang melambangkan jalan menuju pencerahan dan penghormatan terhadap ajaran Buddha. Seiring dengan berkembangnya agama Buddha, banyak pagoda dibangun sebagai tempat ibadah dan meditasi. Pagoda ini seringkali dihiasi dengan detail yang indah, menjadikannya landmark yang signifikan di Myanmar. 2. Pusat pembangunan pagoda. Beberapa wilayah di Myanmar terkenal karena kepadatan pagodanya. Salah satu wilayah paling terkenal adalah Bagan, yang memiliki ribuan pagoda yang dibangun pada periode antara abad ke-9 hingga ke-13, selama masa kejayaan kerajaan Pagan, Bagan. Di masa itu, raja dan para bangsawan berlomba-lomba mendirikan pagoda sebagai bentuk penghormatan kepada agama Buddha dan simbol kekuasaan mereka. Saat ini, ada lebih dari 2.000 pagoda yang masih berdiri di Bagan, meskipun pada masa puncaknya, diperkirakan terdapat lebih dari 10.000 pagoda. Selain Bagan, wilayah lain seperti Mandalay dan Yangon juga memiliki banyak pagoda yang bersejarah. Salah satu pagoda yang paling terkenal di Myanmar adalah Pagoda Swedagon di Yangon, yang dianggap sebagai pagoda paling suci di negara tersebut karena diyakini menyimpan relik berupa rambut Buddha Gautama. 3. Makna simbolik dan spiritual pagoda. Pagoda di Myanmar tidak hanya dibangun sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai bentuk persembahan spiritual dan amal. Masyarakat Myanmar percaya bahwa dengan membangun pagoda, mereka bisa mendapatkan pahala dan berkah untuk kehidupan mendatang. Hal ini mendorong banyak warga, baik dari kalangan raja maupun rakyat biasa, untuk mendirikan pagoda di berbagai tempat di seluruh negeri. Banyak pagoda dibangun di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti di atas bukit atau di sepanjang sungai. Lokasi-lokasi ini tidak hanya memperindah pemandangan alam Myanmar, tetapi juga memperkuat koneksi spiritual antara tempat ibadah dan lingkungan sekitar. 4. Julukan Negeri Seribu Pagoda. Julukan Negeri Seribu Pagoda muncul dari fakta bahwa jumlah pagoda di Myanmar sangat melimpah, sehingga hampir di setiap sudut negara ini, orang bisa menemukan pagoda, baik yang kecil maupun yang besar, yang baru dibangun maupun yang berusia ratusan tahun. Meskipun jumlah pagoda di Myanmar jauh melebihi 1.000, angka tersebut digunakan sebagai simbol banyaknya dan keagungan pagoda di negara tersebut. Selain itu, pagoda di Myanmar memiliki berbagai bentuk dan ukuran yang khas, seringkali dilapisi emas atau dihiasi dengan hiasan-hiasan yang rumit, yang membuat mereka menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan juga bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Myanmar. 5. Warisan budaya dan arsitektur. Pagoda di Myanmar merupakan bagian penting dari warisan budaya dan arsitektur negara tersebut. Banyak dari pagoda ini telah terdaftar sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, seperti Kompleks Arkeologi Bagan. Keindahan arsitekturnya, dengan menara-menara yang menjulang tinggi, kubah-kubah emas, dan patung-patung Buddha, menjadikan pagoda sebagai simbol dari kejayaan sejarah Myanmar dan dedikasi spiritual masyarakatnya. Dengan semua faktor ini, pengaruh agama Buddha yang mendalam, kepadatan pembangunan pagoda, serta pentingnya pagoda dalam budaya spiritual dan sejarah Myanmar, muncullah julukan Negeri Seribu Pagoda, yang mencerminkan kekayaan arsitektur dan spiritual negara tersebut. Sekian dari channel Kasih Info. Kita ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe kalau belum.
dan bagikan videonya ke yang lain.